PDIP kan belakangan ini ngomong karena mungkin kelihatannya ada beberapa calonnya di beberapa daerah. Nah, itu pikiran netizen, Pak. Saya yang kita persoalkan itu kan bukan calonnya, tapi perilaku yang menyimpangnya kan. Itu yang kita persoalkan. Jadi jangan ditarik nih jadi kelas diskusi netizen, Pak. Saya jujur aja ya, menyesal saya ada di sini. Apa kita buka di sini? Apa ini forumnya? Tolonglah. Ini guys. Yang waras kita berpikir. Saya udah jelaskan di awal, tapi apa nggak nyimak? Atau saya kasih HP ini ke Anda, biar baca. Hah? Biar baca Anda semuanya. Saya pelajari, Pak, supaya berubah pikiran saya. Boleh saya dapat kajian Bapak nggak? Boleh nanti. Nanti. Iya. Saya minta nomor Bapak, Pak. Kalau dalam 1 hari Bapak nggak kirim saya bilang Bapak melakukan pembohongan publik. Jangan ngomong-ngomong sama saya, Pak. Saya berikan gambaran. Enggak, jangan gambaran. Kajiannya besok saya tunggu. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Seperti apa yang dulu pernah diucapkan oleh pengamat politik Adi Praitno, sikap oposisi para kader PDIP yang semakin vokal, kritis dan galak ini semakin tak terkendali. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Terima kasih Bang Karni. Saya sebetulnya orang yang suka melihat memberikan kritik kepada Polri, dan kemudian kita juga melihat Kapolri juga selama ini sangat suka dikritik ya. Termasuk kemarin disampaikan oleh Bang Sitorus ya, dalam hal mempersoalkan masalah kedudukan Polri ya. Iya, tapi yang saya dengar begitu saya kritik ada tim dikirim ke dapil saya itu, Bang. Gimana itu, Bang? Ya, cuman memang yang jadi masalah adalah ini yang jadi masalah yang banyak disorot orang adalah kenapa kritikan itu disampaikan saat ini? Kenapa nggak dari dulu ketika misalnya lagi harmonisnya hubungan antara PDIP dengan juga Presiden Jokowi, kemudian itu kan lagi bahkan kalau saya lihat dari banyak penyampaian keberhasilan Polri itu malah disampaikan banyak oleh PDIP. Bang, tadi saya udah jelaskan. Mohon maaf saya memotong nih. Tadi kan saya sudah jelaskan. Pengalaman kita dalam Pilpres, coba sebut Pilpres yang terjadi seperti sekarang kemarin Februari ada nggak? Dari mulai kita menyegarkan tahun 2004, tidak pernah kita berdiskusi seperti ini. Pilkada dari 2005, 2007, 2008, 2010, 2017, 2020, nggak pernah kita ngalamin. Kan kita baru alamin anomali ini pada Februari kemarin. Jadi kalau ditanya kenapa nggak kemarin, lo kemarin nggak banyak masalah masa dipermasalahkan. Kalau melihat bagaimana PDI Perjuangan misalnya mencoba mengkritisi polisi, silakan cek TV Parlemen di Komisi 3. Lihat bagaimana Ibu Mega teriak dan marah dan merasa sedih dengan kasus Sambo, dengan kasus yang di di Sumatera Barat soal narkoba itu. Jangan dibilang kita enggak. Dan lagi-lagi ini bukan karena sekarang misalnya Pak Sigit itu sangat merugikan kita. Enggak. Tadi saya sudah bilang kita mau menyelamatkan masa depan. Kalau itu pun dianggap sebagai sebuah kejahatan, saya bingung. Kalau kemarin banyak perkara kayak begini, oke lah. Makanya tadi saya tantang, coba tunjukkan di mana ada protes, di mana ada kasus, kemudian mempersoalkan, ya. Selama ini yang kita lakukan itu membantu institusi Polri. Masalahnya adalah kalau kita lihat ya, PDIP kan belakangan ini ngomong karena mungkin kelihatannya ada beberapa calonnya di beberapa daerah. Nah, itu pikiran netizen, Pak. Saya yang kita persoalkan itu kan bukan calonnya, tapi perilaku yang menyimpangnya kan. Itu yang kita persoalkan. Jadi jangan ditarik nih jadi kelas diskusi netizen, Pak. Yang kita persoalkan adalah perilaku yang menyimpang, yang ikut-ikut cawe-cawe di dalam, nggak ada urusan dengan calon-calonnya, Pak. Itu persoalannya. Jadi jangan kita turunkan lagi kualitas diskusinya. Iya. Kalau kami kemarin ya banyak misalnya penyampaian itu karena kekalahan, kemudian korban polisi lah yang dikambing-hitamkan. Seolah-olah penyebab daripada kekalahan ini semua adalah kepolisian. Inilah yang menjadi kami tidak pernah mengatakan kami kalah karena polisi. Kami melaporkan, menggugat, mempertanyakan perilaku oknum kepolisian, perilaku PJ, perilaku dinas-dinas, perilaku camat, lurah, kepling. Coba carikan saya statement yang mengatakan kami kalah ini karena polisi. Anda bisa temukan nggak? Jadi jangan, tadi saya sudah bilang, pertanyaan abang itu
Itu kayak diskusi kelas netizen, Bang. Yang kita persoalkan adalah apa? Cawe-cawe dan intervensi. Jadi Bang Yedi ibaratnya begini, mohon maaf aku potong sebentar. Dulu ada orang pakai peci yang waktu kecil ya atau masih ada apa. Tiba-tiba pecinya udah sempit. Nah, dia dalam rangka karena pecinya sempit, dia mau potong kepalanya supaya pecinya bisa muat. Padahal bukan kepalanya harus dipotong, pecinya yang harus dibesarin supaya peci bisa masuk ke kepalanya. Begitu. Jadi bukan kepalanya harus dipotong, ya kan. Ini ada pula yang mau ingin kepala dipotong, bukan pecinya dibesarin. Nah, itu Bang. Ya, saya hanya berharap gini Bang, kalau memang betul ada misalnya penyimpangan, ada misalnya di lapangan ada penyimpangan anggota, yang bagus sebetulnya kan ada memang jalurnya, sebutkan, kan kita tahu juga bahwasanya ada anggota polisi bisa dipenjara karena berpihak di dalam pilkada, itu bisa diproses. Sepanjang itu memang ada bukti-bukti yang dimiliki, itu bisa diproses, ya. Dan saya kira Kapolri juga dalam hal ini sangat tegas ya, men. Saya jujur aja ya, menyesal saya ada di sini. Dari tadi saya sudah menjelaskan banyak temuan, sebagian besar sudah kami laporkan ke Bawaslu, sebagian lagi yang baru masuk akan kami bawa ke MK. Apa kita buka di sini? Apa ini forumnya? Tolonglah. Ini guys. Yang waras kita berpikir. Apa saya harus sebutkan satu-satu nih? Cukup gak nih acara? Saya udah jelaskan di awal tapi apa nggak nyimak? Gitu loh. Apa saya perlu bacakan satu-satu? Atau saya kasih HP ini ke Anda, biar baca. Hah? Biar baca Anda semua nih. Ya enggak, makanya. Dari tadi duduk diskusi, kamu entah kemana pikirannya. Saya hanya menjelaskan tentang bagaimana misalnya usulan dari misalnya Bang Sitorus ya, tentang bagaimana kalau misalnya dibawa kementerian ya. Ini rawan. Jika misalnya polisi berada di kementerian, ini rawan. Rawan bisa nanti tugas polisi menjadi amburadul. Saya nggak bisa bayangkan. Itu kan asumsi Anda. Mari kita kaji secara akademis. Jangan pakai asumsi. Tadi saya sudah sebut Gubernur Lemhanas mengusulkan dengan kajian. Peneliti BRIN mengusulkan dengan kajian. Intelektual dari Brawijaya mengusulkan dengan kajian. Mari kita kaji sama-sama. Jangan dibunuh gagasan, Pak. Karena betul, itulah yang membuat peradaban maju. Betul. Tetapi Abang juga harus lihat bahwasanya banyak juga. Bahkan kalau saya berterima kasih kepada praksi kemarin yang mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bahkan menolak usulan ini menjadi aspirasi masyarakat mana? Ya, kalau mereka menolak itu haknya mereka. Hak saya juga mengusulkan. Benar nggak? Ya, saya berhak mengusulkan, mereka berhak menolak. Biasa aja, nggak ada masalah. Tetapi yang aneh itu kita merasa semuanya sudah baik-baik, jangan diganggu gugat. Pak, yang nggak boleh diganti itu kitab suci, Pak. Kenapa kita tidak bisa berefleksi setelah 25 tahun? Mari kita duduk bareng-bareng dengan kepala yang jernih, kita diskusi. Kalau akhirnya semua sepakat sudah ini sempurna, mendekati kesempurnaan di surga, nggak usah ganti apa-apa, Pak. Tapi kalau kita rasa masih kita perlu baiki, perlu sempurnakan, ayo kita duduk. Ini bukan persoalan PDI Perjuangan, Pak. Bapak tahu bahayanya. Setiap saat orang bisa dikriminalisasi ketika dia tidak disukai oleh penguasa. Bahaya nggak? Buat apa orang bertarung dalam pilkada, dalam pemilu, kalau hasilnya bisa diutak-atik? Buat apa? Risikonya besar bagi peradaban, Pak. Itu yang ingin kita hindari. Maka wacana itu kita lontarkan dengan harapan ada konsensus. Tapi kan belum apa-apa. Fraksi-fraksi DPR bilang, udah jangan. Pak, negara mana yang tidak berevolusi? Institusi mana yang mandek, idle, tidak perlu dievaluasi? Lembaga mana, Pak? Semua kan ada konteks, ada teks. Dan yang namanya makhluk hidup aja itu berkembang, Pak. Apalagi institusi. Jadi kalau saya mengusulkan, dikaji dulu dong. Kalau mereka menolak dengan argumen-argumen yang benar, ya nggak ada masalah. Toh secara politik kita kalah cuma 16%, di sana 84%. Nggak ada urusan itu. Ini persoalan bagaimana kita memperbaiki, Pak. Bukan menghancurkan Polri. Dari awal saya sudah katakan. Bukan itu, Pak. Kita ingin menyelamatkan masa depan. Memperbaiki yang perlu kita perbaiki. Mempertahankan yang sudah baik.
Itu Iya, aja kok. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Iya. Kalau Pak Tujuannya demi pilkada kebaikan apa, nggak Polri, usah guys. diskusi kita Pak. Itu kayak netizen Pak. Minta ampun saya. Baik, baik. Kita tutup perdebatan begitu. Ada argumen lain? Ya, saya hanya menambahkan bagaimana misalnya kedudukan Polri berada di bawah kementerian. Menurut hasil kajian-kajian akademik yang kami lakukan selama ini adalah itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama bisa dibayangkan kalau misalnya Pak, Polri boleh di bawah saya dapat kementerian. kajian Bapak Ya. Pak untuk saya pelajari Pak Iya. supaya berubah Iya. pikiran saya. Iya. Boleh saya dapat Iya. kajian Bapak nggak? Boleh nanti. Iya. Nanti. Iya. Saya minta nomor Iya. Bapak Pak. Iya. Kalau dalam 1 hari Bapak nggak kirim saya bilang Bapak melakukan pembohongan publik. Kajiannya kasih saya. Jangan ngomong-ngomong sama saya Pak. Saya berikan gambaran. Enggak, jangan kepada- gambaran. Iya. Kajiannya besok saya tunggu. Saya Kalau juga kasih enggak, saya gambaran akan dulu. umumkan Iya. pada publik. Iya. Anda berbohong depan umum. Iya. Jadi begini. Jadi jangan misalnya abang menang sendiri, tidak juga lebih seperti ini. Jangan kau bawa ke situ. Kau bilang ada kajian. Iya. Berikan saya kajiannya besok. Iya. Kalau enggak, Anda berbohong. Tunjukkan saya kajiannya. Tadi saya sudah sebut kajian dari Lemhanas, dari BRIN, dari beberapa universitas terkenal. Iya, iya, Mereka iya. sudah melakukan kajian. Saya kirim kepada Anda linknya. Iya. Kajian Bapak tadi mana? Iya. Bahwa akan berbahaya. Kan juga dilihat bahwasanya saya nggak bisa bayangkan apabila misalnya Polri di bawah kementerian, kemudian Nah, nanti pendapat di bawah Bapak daerah. pribadi kan, bukan kajian kan? Iya. Nanti juga di bawah daerah. Pendapat pribadi kan? Itu bisa terjadi nanti gubernur membawai Kapolda. Ini berbahaya. Kenapa? Jadi yang rawan adalah ini akan terjadi namanya intervensi kepada Polri. Lo memangnya yang sekarang terjadi apa dari zaman Pak Jokowi? Intervensi kan? Apa yang Ya, terjadi sekarang itu? bisa buktikan nggak? Lo Bahwasanya- bisa lah. Ya, bagaimana Lah, membuktikannya? sudah dilaporkan di Bawaslu, dilaporkan Iya. dalam MK. Iya, iya. Gimana sih? Iya. Bahwa itu tidak bisa diterima sebagai sebentuk itu, urusan Gimana lain. sih Pak. ini? Nah, ya. Tapi kami tidak asal ngasal. Gitu Baik. loh. Baik, waktunya udah habis. Oke guys, jadi teringat dulu apa yang pernah disampaikan oleh pengamat politik Adi Praitno, dan ini beritanya, ini diupload pada tanggal 27 Mei 2024 guys. Pengamat sebut sikap politik PDIP ke depan bakal semakin vokal dan kritis. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menanggapi hasil rapat kerja nasional atau Rakernas kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang telah digelar pada 24 sampai 26 Mei 2024. Ada 3 poin yang disoroti oleh Adi perihal Rakernas 5. Pertama, Adi menilai bahwa sikap politik PDIP ke depan akan sangat vokal, kritis, dan galak. Sepanjang Rakernas PDIP bisa dicek betapa begitu banyak kritikan yang disampaikan secara terbuka terkait praktik politik mutakhir, ujar Adi. Menurut dia, hal ini menjadi kode keras PDIP akan menjadi oposisi di masa mendatang. Kedua, kata Adi, PDIP juga masih sangat kelihatan mengandalkan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri untuk menghadapi pertarungan politik ke depan. Apapun judulnya, Megawati jadi figur sentral tak tergantikan yang bisa menjadi katalisator politik kader banteng, tuturnya. Jadi itu tadi yang pernah dikatakan oleh Adi Praitno bahwasanya memang sekarang ini semakin kelihatan PDIP semakin vokal, kritis, dan galak dalam menanggapi politik saat ini guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.